Gadis ini bersembunyi di bawah tempat tidur, dan tidak berani bersuara. Seorang pria mengetuk pintu dan masuk. Dia mengamati tempat dia berdiri. Tetapi ternyata tidak hanya ada satu orang tetapi 3 orang. Mereka semua memiliki item yang menakutkan. Saat ini dia terus-menerus gemetar. Dia mengambil napas perlahan untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Aku melihat beberapa dari mereka mulai meninggalkanku. Biarkan saja kakimu bergerak maju. Dia merasa seperti telah ditemukan. Namun pria lainnya berbalik dan pergi. Dia mengambil kesempatan itu untuk berdiri dan berlari ke dapur. Saat itu, panci berisi airnya mendidih. Hal ini menarik perhatian yang lain. Dia segera bersembunyi di ruang penyimpanan sebelah. Ketiga orang itu pergi ke dapur dan menemukan sesuatu. Ketel masih memasak, artinya pemilik rumah masih di sini. Ini sesuai dengan intelijen yang mereka terima. Mereka hanya bisa masuk ke kamar pemilik rumah ini. Jack sambil bersiap untuk pergi. Lalu perhatikan ruangan di depan Anda. Ada cukup ruang di dalamnya untuk seorang gadis bersembunyi. Dia berjalan untuk membuka pintu untuk melihatnya. Tapi gadis di dalam sudah lama pergi. Dia berlari ke atas dengan posisi merangkak. Dia mengamati sambil mencari tempat untuk bersembunyi. Dia berlari ke kamar tidur dan mengunci pintu. Saat ini seorang pria membawa palu sedang berjalan ke sana. Dia mencari kemana-mana, masuki ruangan dan lihat ke segala arah. Bahkan di bawah tempat tidur dia tidak mengabaikannya. Lalu dia pergi ke ruangan yang penuh dengan buku dan koran. Gadis itu bersembunyi di belakang, tidak berani bersuara. Jika ada tindakan, maka dia pasti akan kehilangan nyawanya. Dia melihat sekeliling kemana-mana. Gadis itu kini tidak punya pilihan selain memohon kepada langit dan bumi. Pria malang itu memecahkan vasnya. Gadis yang ketakutan itu segera pergi. Pria itu menemukannya dan berteriak keras. Dia berlari seperti terbang ke bawah. Sepertinya aku bisa melarikan diri dari tempat ini. Tapi tiba-tiba dia berdiri tak bergerak tepat di depan rumah. Sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya di depannya. Wajahnya dipenuhi teror. 2 pria lainnya juga terlihat seperti itu saat ini. Ketiga orang itu berdiri diam dan mengamati gadis itu. Tapi dia masih melihat keluar sambil berpikir. Bahkan tanpa mengedipkan mata, Jack kini telah mengunci pintu. Dia tidak tahu apa yang sedang dilihat gadis ini. Gadis itu sekarang merasa frustrasi dan berdiri diam. Adam melihat penampilannya yang aneh. Langsung merasa tertarik. Dia mengambil pisau dan bertanya mengapa dia tidak melarikan diri. Tanpa diduga, Jenny bilang dia tidak punya tempat tujuan. Adam tahu orang lain hanya menggodanya. Dia menggunakan lakban untuk mengikat kakinya dengan erat. 2 orang lainnya pergi mencari barang berharga di rumah. Jenny bercerita, sudah lebih dari 10 tahun ia tak melangkahkan kaki keluar rumah. Setelah mendengar ini, Adam sangat terkejut. Dia membuka pintu untuk memastikannya. Dia benar-benar duduk tak bergerak. Adam ingin datang dan membantunya. Dia memeluknya dan berjalan ke pintu utama. Tapi dunia luar berbicara kepada Jenny. Itu sangat menakutkan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang. Tapi Adam ingin tahu apa yang akan terjadi. Meskipun dia berteriak minta tolong, dia tetap menyeretnya keluar. Adegan di luar membuat Jenny merasa kewalahan. Dia ingin melarikan diri melalui cahaya di luar. Tapi dia hampir tidak bisa berdiri. Ketika dia melihat pria itu berdiri di depannya dan tersenyum. Jack kini memeluk Jenny yang hendak pingsan. Dia merasa gadis ini menyedihkan. Dia mencoba meraih baju Jack. Dan ingin dia membawaku kembali ke kamarku. Dia sangat takut sehingga dia mengeluarkan tetesan amonia. Jack memeluknya. Saat ini, dia memanfaatkan fakta bahwa dia tidak lagi sadar. Tapi menanyakan lokasi berangkasnya. Setelah mendapat informasi tersebut, dia langsung menariknya masuk ke dalam rumah. Jenny ketakutan dan terus berteriak. Mereka masih tidak tahu alasannya. Dia sangat takut dengan luar angkasa. Tapi apa hubungannya dengan mereka? Mereka hanya perlu mendapatkan uangnya. Keduanya segera turun ke basement untuk menjelajah. Hanya menyisakan Thomas untuk menjaga gadis lainnya. Jenny sekarang menunjukkan rasa kasihannya. Dia takut dia ingin melakukan sesuatu. Pada saat kedua rekan satu tim Thomas telah pergi. Tapi dia tidak tertarik padanya. Kedua orang itu sedang berjuang saat ini. Saat ini kekasihnya berlari ke sana. Dan mengetahui tindakan menyimpang Thomas. Jenny mengira Henry senasib dengan para perampok itu. Dia berlari keluar kamar karena ketakutan.
Saat ini, dua orang lainnya mendengar keributan di lantai. Jenny sedang melarikan diri ketika Adam membuatnya pingsan. Dengan begitu tidak ada seorang pun yang menerima informasi palsu. Ketiga orang itu terus bertingkah seperti itu. Jenny bersembunyi di kamar mandi dan mengunci pintu. Namun suara pintu dikunci menarik perhatian Thomas. Dia hanya tahu cara berdoa. Dia mendekat, tapi pintunya diblokir oleh Jenny. Teriaknya keras meminta bantuan teman-temannya. Saat ini, Jenny tidak punya pilihan selain melepaskan pintu. Thomas bergerak mendekat ke arahnya. Dengan panik, dia mengambil jepit rambut, lalu menusuk lehernya. Jenny tahu bahwa melakukan ini salah. Thomas tertabrak dan jatuh ke tanah. Dua orang yang tersisa kini mencoba mengancamnya, dan mengira Thomas bisa memakannya hidup-hidup. Tapi Jenny hanya bisa diam saat ini. Tiba-tiba ada sebuah pemikiran di benaknya. Wajahnya berubah marah. Keduanya mendengar teriakan. Mereka segera pergi untuk melihatnya. Saat ini mereka melihat noda darah di tanah. Mereka mengikuti jejak darah dan menemukan tubuh pria lainnya. Tapi apapun yang mereka lakukan, dia tidak bereaksi. Mungkin dia benar-benar sudah mati. Jenny mengambil kesempatan itu untuk memilih sudut gelap untuk digerebek. Ketika dua lainnya belum bereaksi, kemudian tangga sepanjang 3 meter itu berubah menjadi tembok. Jenny berdiri di sana dan melihat ke bawah. Lalu dia segera mengunci pintu. Orang normal tinggal di rumah itu. Bagaimana kamu bisa mengatur begitu banyak jebakan? Jenny berjalan di samping pacarnya. Keduanya saling memandang dengan mata ketakutan. Tak disangka, sang pacar menemukan 3 asisten, membawanya ke pemakaman kakaknya. Tapi dia tidak meninggalkan rumah selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat kecewa dengan pacarnya. Dia memotong tali yang mengikatnya, lalu meraih palu dan menyeret Henry ke pintu ruang bawah tanah. Dengan marah mendorongnya ke sana. Sekarang dia hanya bisa mendengar jeritan menyedihkannya. Lalu dia pergi ke gudang, dan menyalakan kamera pengintai. Kemudian duduk dan nikmati penampilan ketakutan ketiga pria itu. Saat ini, dia menunjukkan senyuman yang menakutkan. Ini adalah awal dari perburuan. Dia tiba di depan pintu ruang bawah tanah. Kemudian letakkan beberapa perangkat di tanah. Melihat pacarnya berteriak, dia ingin membawanya ke ruangan seberang untuk mendapatkan obat. Dia menekan tombol dan pintu tiba-tiba terkunci. Jack mencoba membuka paksa pintu. Jenny sepertinya telah menyelesaikan misinya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dia terus duduk di depan kamera, mengamati tindakan mereka. Di kamar Jack, saya menemukan bahwa semuanya di sini sangat bersih. Dia mencoba mencari jalan keluar dari tempat ini. Tapi apa yang dia lakukan untuk mendapatkan kesempatan itu? Dia memohon temannya untuk membukakan pintu untuknya. Tapi Matt sekarang tidak bisa berbuat apa-apa dengan pintu besi itu. Maka dia mengambil batu yang diletakkan di sampingnya, dan menggunakannya untuk memukul pintu. Kemudian pintu dibuka, tapi dia pergi ke ruangan lain. Dia melihat ekspresi bangga Adam. Segera dengan marah meninggalkan posisinya. Sebelum berangkat, dia tidak lupa membawa senjatanya. Adam mengikuti cahaya itu. Dia melihat sebuah ruangan gelap. Adegan di dalam membuatnya merasa takut. Bagian dalamnya diisi dengan peralatan rumah tangga. Dia pikir dia masuk ke dalam untuk memperbaiki mobil. Sampai dia melihat seutas tali tergantung di udara. Dia melihat noda darah di atas. Pintu besi di dinding menarik perhatiannya. Tampaknya terhubung ke kamar sebelah Jack. Dia mencoba membuka pintu itu tetapi tidak bisa membukanya. Saat ini bola lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Dia merasa ada yang tidak beres jadi dia menoleh untuk melihat. Tekanan darahnya naik menjadi 190. Dia mengerahkan seluruh keberaniannya dan berjalan menuju kegelapan itu. Dia berdiri dalam kegelapan dan meraba-raba jalannya. Bola lampu akhirnya dibuka. Item muncul di depan mata Anda, membuatnya merasa terkejut. Kamar ini juga memiliki ruang bawah tanah. Dia pergi untuk mengamati, menemukan bahwa pangkalan ini sangat besar, cukup untuk satu orang untuk masuk. Dia tidak memperhatikan gerakan di belakangnya, sampai dia berbalik, tapi semua yang ada di ruangan tadi telah menghilang. Dia kembali ke kamar dari sebelumnya. Jenny tiba-tiba berdiri di belakangnya. Sebuah pukulan menjatuhkannya ke tanah. Jenny tetap berdiri diam. Adam berusaha berdiri. Dia ingin menyerang lagi, tapi dicengkeram erat oleh Adam. Dia ingin menyerangnya, tapi dia bukan lawannya. Saat ini, Adam terluka parah hingga kehilangan kekuatannya.
Dia akhirnya jatuh ke satu sisi. Jenny akhirnya dibebaskan dan bisa menarik napas dalam-dalam. Saat ini, seorang gadis memasuki rumah. Jenny mendengar suara itu dan sangat gugup. Dia berlari kemana-mana untuk mencari Jenny. Tapi secara tidak sengaja, melihat pecahan kaca di tanah. Dia merasa takut dan ingin melapor ke polisi. Ketika dia berbalik, dia mengetahuinya. Jenny sedang membersihkan noda darah di kamar. Dia perlahan mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. "Saya oke." "Benarkah demikian?" Hanya hal kecil. Henry sekarang mendengar suara di luar. Dia pergi untuk mengamati, dan menemukan kulkas yang aneh. Ketika dia membukanya, kemudian mereka menemukan mayat di dalamnya. Dia sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berdiri. Tapi Jenny sangat tenang, berbicara dengan tetangga. Pada saat ini, dia diam-diam mendekati lokasi pisau itu. Saat dia berbalik, pisau di depan matanya telah menghilang. Suara apa itu? Tetangga itu baru saja pergi. Lalu terdengar suara aneh di dalam rumah. Jenny dengan gugup melihat ke arah ruang bawah tanah. Pria yang dikurung di bawah sedang mencoba. Dia sengaja ingin seseorang menemukannya. Jenny menyembunyikan pisau di belakang punggungnya dengan satu tangan. Katanya hanya suara tikus di dalam rumah. Tetangga itu ragu-ragu sejenak, tapi juga memutuskan untuk percaya pada Jenny. Ketika dia membuka pintu dan melangkah keluar, lalu Jenny menghela nafas lega. Kemudian dia kembali ke kamarnya dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Pintu ruang bawah tanah terus-menerus membuat kebisingan. Pria itu mendengar di luar. Tidak ada gerakan. Segera menyadari ada sesuatu yang salah. Lalu lift mulai bergerak. Dia mendengar suara. Jenny kini melangkah ke bawah dan berjalan melewati ruangan tempat sesosok tubuh terbaring di sana. Henry melihatnya masuk dan sangat ketakutan. Dia berjalan di depannya dan menggunakan kata-kata manis untuk meyakinkannya. Tapi gadis di depannya ini sudah tidak punya perasaan apapun padanya. Jenny melihat dia tidak bergerak. Segera menariknya ke atas, menyeretnya ke ruangan lain. Henry melihat banyak sekali mayat di dalamnya. "Aku 100 kali lebih takut pada gadis ini." Dia dibawa ke ruangan lain. Di bawah komando Jenny. "Apakah kamu sudah paham?" Lalu dia membuka gambar tepat di depan matanya. Itu layar. Henry tidak memperhatikannya. Dia mengambil mikrofon dan meletakkannya di atas meja. Kemudian tekan tombol dan Henry akan dibawa ke sana. Jack sudah berada di dalam selama 3 jam. Dia berlari dan menggedor pintu besi. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang mereka memperhatikan sesuatu. Mereka melihat ke arah kacamata yang bertuliskan nama Jenny. Mereka tahu mereka dikurung seperti binatang. Di bawah pengawasan Jenny, Jack mengambil lampu dan menggunakannya untuk menghancurkan kaca tak bersalah itu. Jack dengan marah melemparkannya ke samping. Saat ini, suara Jenny tiba-tiba muncul di dalam kamar. Dia memerintahkan mereka untuk membuka laci meja rias. Jack mengikutinya. Dia hanya bisa mendengarkan. Hanya dengan begitu kamu bisa melarikan diri dari tempat ini. Lalu lubang di sebelahnya, muncul surat yang dikirimkan Jenny. Di dalamnya terdapat rahasia yang terdapat di ruangan ini. Informasi tentang ratusan orang dibunuh di sini. Mereka semua sama dalam satu hal, mereka mesum. Jenny sejak 10 tahun lalu selalu dianiaya oleh ayah tirinya. Sampai suatu hari dia membunuhnya. Untungnya, saya mendapat bantuan dari saudara laki-laki saya. Jadi saat itu dia tidak ditemukan oleh siapapun. 10 tahun kemudian dia ingin menghukum pria mesum. Seperti ayah tiriku, mereka akan dibawa ke ruangan ini. Dan harus menerima siksaan dan siksa. Inilah alasan mengapa dia tidak ingin meninggalkan rumah. Dia ingin Jack memakai mantel ayahnya. Ketika dia tidak memperhatikan, dia meminta Henry untuk mengambil pistol. Saya ingin dia dihukum. Jenny ingin Henry menyelesaikan misi ini untuknya. Saya ingin menyaksikan kematian ayah tiri saya dengan mata kepala sendiri. Tapi Henry ragu untuk melakukannya. Hal ini memberi Jack kesempatan untuk memprotes. Dia mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke arah Jack. Mengancam Jenny untuk melepaskannya. Kalau tidak, dia akan membunuh Henry. Padahal Henry bersekongkol dengan orang lain. Tapi dialah orang yang paling disayangi Jenny. Melihat penampilannya yang tersiksa, dia ragu-ragu tetapi masih membuka pintu ke ruangan lain. 2 orang terakhir lolos dari ruang rahasia. Foto ayah tiriku mengakhiri semuanya.
Dia keluar dari ruang rahasia. Lihat Jack menggunakan bensin untuk menghancurkan semuanya di sini. Jenny segera pergi ke ruangan lain. Dia mengeluarkan setumpuk uang dan pergi mencari Jack, melemparkannya ke arahnya dan pergi. Jack menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Jenny. Dia segera mengambil vas dan memukul kepala Jack. Lalu dia berlari ke lantai 2. Tapi Jack dengan cepat mendorongnya ke tempat tidur. Dengan panik, Jenny mengeluarkan pistol dari tangannya, bertujuan untuk menembak dadanya. Saat ini dia mulai gemetar ketakutan. Dia melihat pria yang mengenakan mantel ayahnya terjatuh. Hatinya tampak rileks. Jack meninggalkannya sendirian dan pergi. Akhirnya setelah 10 tahun, Anda juga bisa keluar dari rumah ini. Lalu dia menggunakan korek api. Hancurkan semua yang ada di tempat ini. Melihat semuanya dilalap api, rasa sakitnya juga terhapus. Dia tidak ingin mengingat masa lalunya yang buruk.